Bagi kalian yang belum menonton part 323, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Momoshiki berhasil menampakkan wujud fisiknya di alam bawah sadar Kawaki, membuat ayah Kaguya sangat kaget. Bahkan Momoshiki bisa dengan tiba-tiba ada di samping ayah Kaguya dan menusuknya. Momoshiki pun berkata, "Jangan kaget seperti itu, kau takkan mati di sini, karena ini bukan alam nyata." Boruto pun melihat itu berkata, "Momo-chan, saatnya menghindar." Boruto pun menggunakan Hiraishin dan sudah ada di dekat Momoshiki. Alhasil Boruto merebut Inojin dari ayah Kaguya dengan cepat. Dia membawa Inojin bersamanya. Momoshiki pun berkata, "Bocah, kau lihat saja di sana dan pikirkan Kawaki agar dia keluar dari penjara itu. Jika kau berhasil, maka Kawaki akan lepas dari kendali kakek tua ini." Maksudnya ayah dari Kaguya, Otsutsuki. Ayah Kaguya pun berkata, "Tak kusangka aku melihat secara langsung anak kandung dari calon dewa Otsutsuki terdahulu. Namun sayangnya, ayahmu meninggal sebelum mendapatkan gelar sebagai dewa Otsutsuki Momo." Boruto pun melihat itu berkata, "Sialan, sepertinya dia ingin membuat Momoshiki marah. Tapi itu tidak masalah, itu akan membuatnya susah untuk melawannya." Di sisi lain, Sarada mencoba mendekati Kakashi dan berkata, "Apa yang telah terjadi Rokudaime Hokage?" Kakashi pun berkata, "Boruto dan Inojin sedang masuk ke dalam pikiran Kawaki. Mungkin mereka telah menemukan cara agar Kawaki terlepas dari kendali ayah Kaguya. Tapi entah mengapa tiba-tiba karma Boruto dan Kawaki aktif, padahal mereka sedang tidak sadarkan diri." Sarada pun berkata, "Ini sangat langka sekali. Mereka mungkin sedang bertarung di sana, mengakibatkan tubuh fisik mereka terhubung di sini." Kemudian datanglah Kashin Koji dan Toneri sedang membawa Sasuke dan Naruto bersamanya. Kakashi sangat terkejut. "Apa Naruto? Kenapa bisa Naruto di sini? Sudah kuduga dia masih hidup." Sarada yang melihat Kakashi kaget berkata, "Tenang Rokudaime, semua akan dijelaskan kenapa Nanadaime masih hidup. Tapi tolong rahasikan ini terlebih dahulu. Aku tidak ingin semua orang panik karena Nanadaime masih hidup. Karena ini bukti Boruto tidak bersalah, dan dia harusnya tidak menjadi buronan di masa lalu." Kakashi pun menatapnya. "Ini benar-benar menakjubkan. Kau benar-benar hebat Shikamaru. Bisa memikirkan sampai sejauh ini bahwa Naruto masih hidup. Hanya saja aku yang melihat terlebih dahulu daripada kau." Tapi secara tidak terduga, Hidari muncul tepat di antara mereka. Dia ada di depan Eida, di mana tidak ada orang yang fokus dengannya. Hidari mencoba menyicongkel mata Eida. Namun Daemon datang berkata, "Sialan, kau mau apa dengan kakakku?" Namun Daemon datang sedikit terlambat. Hidari berhasil mengambil mata seneringan Eida. Dia pun kemudian pergi dan masuk ke dalam tanda cakarnya. Eida pun menunduk tidak percaya. "Tidak mungkin mataku diambil olehnya. Ini benar-benar buruk." Sarada pun berkata, "Apa yang akan terjadi jika mereka menggunakan matamu Eida?" Eida berkata, "Aku tidak tahu. Tapi jika mereka benar-benar tahu fungsi kekuatan mataku, maka kita semua dalam bahaya besar. Mungkin kita akan menganggap mereka adalah Tuhan. Sebaliknya, kita menganggap Boruto adalah musuh bagi umat manusia. Dan beberapa peristiwa yang benar-benar tidak terduga sebelumnya. Tapi semoga saja mereka tidak dapat melakukan itu, karena aku masih memiliki satu mata senringan ini." Kemudian Sarada menawarkan mata Rinnegan kepada Eida. "Apakah kau mau memakai mata Rinnegan ini? Ini lebih baik daripada kau hanya memakai satu mata saja." Eida pun berkata, "Tunggu dulu, itu adalah dojutsu Rinnegan. Jika kau memakainya mungkin ada efek yang akan terjadi. Aku lebih baik menutup mataku saja sampai kita mendapatkan mataku kembali. Kemudian kita ke tempat Hidari berada. Ini sangat mengejutkan. Aku bisa mendapatkan mata wanita itu. Aku benar-benar menyukainya, namun aku tak tahu mata apa itu." Setelah itu Hidari masuk ke tanda cakarnya untuk menemui Jura. Saat Hidari keluar dari tanda cakarnya, dia terkejut karena dia keluar bukan dari tubuh Jura. Saat itu Isiki mengatakan, "Jadi kau Hidari, keluarlah dari tubuh ini." Hidari pun keluar dan berkata, "Siapa kau? Aku tidak mengenalmu, tapi aku merasakan bahwa kau adalah Jura." Isiki pun menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya, membuat Hidari tidak percaya begitu saja.
namun dia merasakan cakra jura di tubuh Isiki. Walaupun begitu, Hidari menyimpan mata seneringan dan tidak memberitahu Isiki. Hidari pun berkata, "Jadi apa yang akan kau lakukan, Isiki?" Isiki menjawab, "Aku akan memakai semua jubi yang ada di Konoha beserta Sumiaka ini untuk menginvasi bumi ini. Kita akan taklukkan beberapa negara. Kita akan serap sumber daya cakra bumi ini dan isinya. Aku berniat ingin menjadi dewa Otsutsuki yang baru. Jadi aku membutuhkan kekuatanmu, Hidari." Hidari pun berkata, "Baiklah, aku akan ikut denganmu." Kemudian kita ke tempat Boruto berada, di mana dia sedang berpikir bagaimana caranya bisa membebaskan Kawaki dalam penjara itu. Boruto bertanya, "Hei Momo, bagaimana membuka penjara ini?" Momoshiki berkata, "Dengan mengalahkan ayah Kaguya tentunya." Boruto pun kaget, "Sialan, jadi apa gunanya kau menyuruhku tidak membantumu melawannya?" Boruto pun meletakkan Inojin dan mendekati Momoshiki. "Aku akan melawannya bersamamu, Momo." Boruto berkata, "Aku sedang bersungguh-sungguh sekarang." Boruto pun menggunakan mode cakra malaikat putih dan mengeluarkan cakra putih yang menyala-nyala, membuat ayah Kaguya kagum dan terkejut. Boruto langsung mengeluarkan pedangnya. Dia maju cepat ke arah ayah Kaguya. Dan tidak disangka Momoshiki juga menggunakan mode Rinnegan mata ketiga di dahinya, membuat ayah Kaguya merasa terancam. Namun Boruto menebas ayah Kaguya. Ayah Kaguya menahan serangan dengan sabitnya. Karena melihat Boruto dan Momoshiki memakai kekuatan penuh, ayah Kaguya berkata, "Kalian beruntung, aku akan keluar dari sini. Selamat tinggal." Sontak ayah Kaguya menghilang di tempat. Bahkan Kawaki bisa lepas dari penjara yang ada di alam bawah sadarnya. Boruto pun berkata, "Baguslah, tugas kita sudah selesai. Ayo Momo, kita pergi dari sini." Setelah semua selesai, Boruto pun kembali ke tempat yang lainnya. Boruto membuka matanya dan melihat semua orang. Kakashi berkata, "Bagaimana Boruto? Apakah berhasil?" "Yah, aku berhasil," kata Boruto. Inojin pun mulai sadar. Tapi hanya Kawaki saja yang belum sadar. Bahkan dia masih mengaktifkan karmanya. Dan tiba-tiba muncullah asap hitam keluar dari kepala Kawaki dan berkata, "Otsutsuki Boruto, urusan kita belum selesai." Akhirnya, ayah Kaguya pun pergi menghilang. Sontak ternyata asap hitam itu tidak bisa pergi dan tertarik oleh sesuatu. Ternyata Raikage Darui datang membawa benih Hisago. Dengan begitu asap hitam itu yang diduga arwah dari ayah Kaguya secara otomatis akan langsung terhisap ke dalamnya. Raikage Darui mengatakan, dengan begini dia tidak akan muncul lagi. Walaupun ayah Kaguya sudah tersegel, tapi Kawaki belum sadar. Saat Boruto melihat Eida, dia terkejut. "Eida, jangan matamu itu." Eida menjawab, "Hidari telah merebutnya dariku." Boruto berkata, "Ini gawat, kita harus segera mendapatkan mata itu. Karena jika dia menggunakannya, akan ada kekuatan Shinjutsu yang akan tercipta," kata Boruto. Semua orang pun kaget. Kashin Koji pun berkata, "Itu benar, aku salah satu anggota Kara yang baru saja memunculkan Shinjutsu sepertimu, Eida. Aku bisa melihat prediksi tentang masa depan. Jika kita tidak mendapatkan matamu, maka Isiki akan merebutnya dari Hidari. Setelah itu Isiki akan menggabungkan dengan Dojutsu Kokugan. Di saat itulah Shinjutsu baru akan tercipta, dan kabar kuburnya bumi ini akan diinvasi oleh Isiki." Mendengar perkataan Kashin Koji membuat Eida merasa bersalah. Namun Sarada berkata, "Papa bisa menggunakan tanda cakar seperti Hidari, karena sebagian besar sel data cakranya adalah donor darinya. Saat dia masih menjadi sekutu kita, cara satu-satunya adalah menunggu Papa sadar. Dengan begitu kita bisa ke tempat Hidari melalui tanda cakarnya." Dan betapa kagetnya tiba-tiba Kawaki menusuk dada Eida menggunakan tangannya yang berubah menjadi alat shinobi. Semua orang sangat kaget, terutama Daemon. Dia sangat emosi kepada Kawaki. Daemon langsung menusuk jantung Kawaki dengan tangannya sendiri. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye dah kawan-kawan.